Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faisal dari kelompok 8. Di video ini kami ingin mempresentasikan materi mengenai Intrusion Prevention System atau IPS. Baik, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu definisi Intrusion Prevention System atau IPS. Seperti yang kita ketahui bahwa pada jaringan terdapat dua metode pengamanan terhadap aktivitas yang tidak diinginkan atau istilahnya intrusion. Ada metode IDS atau Intrusion Detection System dan juga IPS atau Intrusion Prevention System. Kalau jelaskan secara singkat, mungkin bedanya adalah IDS sebatas melakukan deteksi ketika intrusion terjadi, sementara pada IPS dilakukan juga pencegahan sebelum intrusion terjadi. Perbedaan lebih lanjutnya akan dibahas pada pembahasan selanjutnya. Nah, seperti yang tertera pada slide, IPS merupakan salah satu jenis metode pengamanan jaringan. Bisa berbentuk software atau hardware yang memonitor aktivitas yang tidak diinginkan pada jaringan dan juga dapat langsung melakukan aksi atau tindakan untuk mencegah aktivitas tersebut. Berikutnya ada juga pendapat dari Xinjiang Zheng pada tahun 2007 bahwa IPS bertugas untuk memonitor paket-paket data jaringan dari adanya aktivitas mencurigakan dan mencoba melakukan aksi-aksi tertentu menggunakan kebijakan-kebijakan atau polisi tertentu. Pembahasan selanjutnya mengenai kegunaan IPS. IPS berguna untuk mencegah serangan yang akan masuk ke jaringan lokal dengan memeriksa dan mencatat semua paket data serta mengenali paket dengan sensor. Di saat attack telah teridentifikasi, IPS akan menolak akses atau melakukan blok dan mencatat log semua paket data yang teridentifikasi tersebut. Halo semuanya, nama saya Jody. Saya akan melanjutkan presentasi yang telah dipaparkan oleh teman saya, Faisal. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan mengenai jenis Intrusion Prevention System atau IPS. Nah, jenisnya itu ada 5. Yang pertama itu Host-Based IPS. Host-Based IPS yang berada pada spesifik IP address. Biasanya terdapat pada single komputer. Yang kedua itu Network IPS. Network IPS yang berguna untuk mencegah penyusupan pada spesifik network. Nah, yang ketiga itu Content Specific IPS. Nah, Content Specific IPS ini yang memeriksa konten dari suatu paket dan mencegah berbagai macam serangan seperti serangan worm dan lain-lainnya. Nah, yang keempat ini Protokol Analisis. Protokol Analisis yaitu menganalisa berbagai macam application layer maupun network protokol seperti HTTP dan FTP. Nah, yang terakhir itu Red Base. Red Base ini berguna untuk mencegah denial of service atau biasa kita bilang DDoS attack. Berguna untuk memonitoring dan mempelajari keadaan normal network. RBIPS dapat monitoring traffic TCP, UDP, ARP packets, koneksi per detik, koneksi per paket, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya itu metode IPS. Metode kebijakan Intrusion Prevention System. Ada beberapa metode IPS atau Intrusion Prevention System melakukan kebijakan apakah paket data yang lewat layak masuk atau keluar dalam jaringan tersebut. Jadi, selain jenis-jenis pada IPS, ada juga metode kebijakannya sendiri. Nah, yang pertama itu Signature Based Intrusion Detection System. Nah, pada metode ini telah tersedia daftar signature yang dapat digunakan untuk menilai apakah paket yang dikirimkan berbahaya atau tidak. Sebuah paket data akan dibandingkan dengan daftar yang sudah ada. Metode ini akan melindungi sistem dari jenis-jenis serangan yang sudah diketahui sebelumnya. Oleh karena itu, untuk tetap menjaga keamanan sistem, jaringan komputer, data signature yang ada harus tetap terupdate. 2.
Anomaly Based Intrusion Detection System. Nah, pada metode ini terlebih dahulu harus melakukan konfigurasi terhadap IDS dan IPS, sehingga IDS dan IPS dapat mengetahui pola paket seperti apa saja yang akan ada pada sebuah sistem jaringan komputer. Sebuah paket anomali adalah paket yang tidak sesuai, atau bisa dibilang terlacaklah oleh sistem bahwa itu merupakan paket yang mencurigakan dengan kebiasaan jaringan komputer tersebut. Apabila IDS Intrusion Detection System dan IPS Intrusion Prevention System menemukan adanya anomali pada paket yang diterima dan dikirimkan, IDS dan IPS akan memberikan peringatan pada pengelola jaringan IDS atau IPS akan menolak paket untuk meneruskan ke IPS. Nah, metode ini pengelola jaringan harus terus-menerus memberitahu IDS dan IPS bagaimana lalu lintas data yang normal pada sistem jaringan komputer tersebut untuk menghindari adanya penilaian oleh IDS Intrusion Detection System atau IPS Intrusion Prevention System. Jadi untuk metode kebijakan pada IPS ini selaras dengan metode kebijakan yang ada pada IDS. Jadi dia melakukan kebijakan-kebijakan ini berdasarkan aturan-aturan yang ada biasanya pada perusahaan maupun pada individual. Nah, selanjutnya itu kinerja Intrusion Prevention System. Jadi kinerja ini ada 3 dari slide yang saya paparkan. Diambil dari beberapa kesimpulan yang ada dari jurnal yang dibaca, yaitu memonitor seluruh jaringan, wireless network protocol, perilaku jaringan, network behavior, dan traffic seluruh komputer. Nah, untuk intrusion prevention system ini, dia memonitor seluruh jaringan yang ada, entah dari jaringan yang ada di dalam sampai ke bagian-bagian yang lebih lagi. Nah, yang kedua ini mendeteksi berbagai macam pelanggaran keamanan. Hampir sama dengan kebijakan yang dijelaskan tadi. Jadi, mendeteksinya itu dengan cara kita melakukan kebijakan, misalnya untuk paket-paket seperti apa saja yang diperbolehkan untuk masuk. Dan juga authorization, atau apakah ini benar-benar yang user yang diperbolehkan untuk melakukan pengiriman paket ke dalam sistem. Jika bukan, nah ini anomali yang disebutkan tadi, maka dia termasuk paket yang mencurigakan, maka akan di stop dan diblok terlebih dahulu. Nah, kemudian yang ketiga itu si IPS itu mengirimkan sebuah peringatan jika menemukan paket yang mencurigakan kepada administrator jaringan. Nah, ini biasanya intrusion prevention system ini memonitor seluruh jaringan dari wireless network protocol, perilaku jaringan, atau traffic sebuah komputer. Nah, untuk menganalisis suatu resiko pada suatu sistem jaringan. Jadi, IPS ini mencegah data-data yang mencurigakan tersebut untuk masuk ke dalam sistem jaringan kita. Jadi, data yang mencurigakan itu terlebih dahulu diblok sehingga tidak mengancam apa yang ada dalam jaringan maupun data-data penting. Nah, untuk slide selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh teman saya, Pramudia Diva. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramudia Diva Alamsyah. Di video kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Sistem Administrasi Jaringan dengan dosen Bapak Wawan Kurniawan. Nah, untuk materinya di sini ada dengan judul Intrusion Prevention System atau biasa yang disebut IPS. Di sini saya akan menjelaskan dari slide 7 sampai slide terakhir. Di sini ada topologi Intrusion Prevention System atau biasa yang disebut IPS. Nah, berikut ini adalah beberapa istilah atau terminologi
terminologi yang digunakan dalam mengimplementasikan topologi IPS. Yang pertama itu ada akurasi signature atau keakurasian signature sangat ditentukan oleh sensor dan update informasi yang ada. Lalu kedua ada volume traffic. Volume traffic ini sangat dipengaruhi oleh perangkat yang digunakan. Ketiga ada topologi penempatan sensor. Nah, yang keempat ada penggunaan kuota lock. Yang kelima ada proteksi mesin IPS. Yang keenam ada sensor monitoring. Yang ketujuh ada kolaborasi UCM. Langsung ke step 8. Intrusion Prevention System IPS atau IPS. Nah, beberapa IPS open source atau yang gratis. Nah, di sini ada 3. Yaitu ada Port Sentry, lalu SSH Defilter dan Snort. Nah, untuk Port Sentry itu ini digunakan untuk melakukan pengeblokan IP address yang melakukan scanning port dengan menggunakan fasilitas dan firewall atau teknik null root. Nah, yang kedua ini SSH Defilter. Ini digunakan untuk melakukan blocking IP address yang melakukan SSH brute forcing. Lalu yang ketiga ini ada Snort. Snort ini digandeng dengan Blockit dan firewall merupakan NIPS yang mampu melakukan blocking IP address dengan terhadap beberapa serangan yang didefinisi di signature Snort. Langsung ke slide 9. Nah, di sini ada perbedaan antara IPS dan IDS. Ini ada perbedaannya. Untuk IDS ini, di sini ada oscillator-nya. IDS itu ada di layer 3, lalu IPS itu ada di layer 2, 3 dan ada di layer 7. Lalu di sini ada kegunaan dari IDS. IDS ini didesain untuk mengidentifikasi dan memeriksa semua paket yang lewat. Jika ditemukan keganjilan, maka akan men-trigger alarm, mengaktifkan alarm yang ada. Nah, kalau IPS, kegunaannya itu mengkombinasikan firewall, polisi, QoS, dan IDS dengan baik. IPS memang dibuat untuk dapat men-trigger alarm dan melakukan allow, block, dan lock. Nah, di sini ada aktivitasnya. IDS aktivitasnya itu mendeteksi serangan hanya di saat serangan tersebut telah masuk ke jaringan dan tidak akan melakukan sesuatu untuk menghentikannya. Lalu di sini ada IPS atau Early Detection Technique yang proaktif mencegah sedini mungkin attack masuk ke jaringan dan akan menghentikan jika teridentifikasi, menghentikan serangan jika teridentifikasi. Lalu di sini ada komponennya. Untuk IDS tidak dapat mendeteksi semua aktivitas malicious dan malware setiap saat yang akan mengakibatkan false negatif sangat banyak. Lalu untuk komponen dari IPS yaitu memungkinkan dapat mendeteksi neo signature dan behavior attack dan mengakibatkan rendahnya false negatif. Lalu yang terakhir ada integrate. Untuk IDS sendiri, dia integrate-nya tidak dapat menggunakan ACL atau script dari komponen sistem keamanan yang lain. Sedangkan IPS itu dapat diintegrasikan dengan ACL atau script dan perimeter DMZ lainnya. Nah, untuk perbedaan antara tabel 1, perbedaan yang mendasar antara IDS dan IPS menurut Rainer Bay 2009. Nah, jadi ini itu perbedaan tabel yang ada di tabel 1 ini merupakan perbedaan IDS dan IPS menurut Rainer Bay. Nah, itu dia presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.